Sebab kalau di Indonesia ini, hari ini buka, hari ini tiket ludes. Itu kalau di Indonesia. Siapapun yang main. Yang pentingnya dia bermain di GBK. Tapi di Malaysia ini dia slow sedikit lah kan. Kalau di Indonesia, yang saya tahu, jual hari ini tiket, hari ini ludes. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, apa kabar semua? Saya mendoakan kalian semoga sehat sentiasa, dimurahkan rezeki dan juga sentiasa sukses dalam apa jua yang kalian usahakan guys. Oke, saya ingin mereaksi kedatangan Manchester United melawan ASEAN All-Star. Yang maknanya ASEAN All-Star ini daripada Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Brunei, Singapura itu gabung melawan Manchester United, dan semua tim ataupun semua negara-negara ASEAN ini menghantar masing-masing pemain yang mereka rasakan itu bisa membantu ASEAN All-Star ini, dan bermain di Stadion Nasional Bukit Jalil pada 28 Mei yang tidak lama lagi. Tetapi sekarang ini masalahnya guys ialah apa? Malaysia rugi bandar tiket vs MU sepi peminat guys. Wah, gimana tuh? Kalaulah perlawanan ini dimainkan di Stadium Nasional GBK Gelora Bung Karno, wow. Saya tidak dapat membayangkan betapa 70 ke 80 ribu penonton itu siap datang untuk memberi dukungan penuh. Tetapi ini main di Stadium Nasional Bukit Jalil yang belum tentu pun stadion ini akan penuh. Dan dia punya tiket pun dikabarkan terlalu mahal ya. Kalau saya melihatnya terlalu mahal. Sehingga sampai ke RM1.500. Kalau rupiahnya mungkin dalam berapa juta itu guys. Tapi mahal lah. 1.500 itu mahal lah. Kalau mungkin adalah dalam 5-6 juta. Mungkin lah ya rupiahnya begitu. Jadi agak mahal dan sepi, tidak lagi habis. Sedangkan 28 Mei itu tidak lama lagi juga kan. Ini yang saya ingin reaksi pada kali ini. Jadi guys, ayo kita simak dulu video ini. Kurang lebih 1 bulan lagi pertandingan antara ASEAN All-Star melawan Manchester United dimulai. Sebagai tuan rumah, pihak Malaysia juga sudah mengumumkan harga tiket dan mulai menjualnya. Sayangnya, sampai saat ini tiket yang dirilis belum habis terjual. Belum habis guys. Sebuah kabar yang sangat mengejutkan. Padahal yang datang adalah Manchester United, salah Manchester satu United. tim besar di Inggris. Soal tiket yang belum habis, secara mengejutkan pihak ASEAN menyalahkan Indonesia. Menurut mereka, Indonesia tak mau membantu kesuksesan acara yang diselenggarakan oleh Malaysia dan Federasi Sepak Bola ASEAN tersebut. Kini meski disalahkan, pihak Indonesia terutama PSSI memilih bodoh amat, dan mereka mengaku sudah membantu sebisanya dengan menyumbangkan 2 pemain ke ASEAN All-Star. Sumbangan pemain yang ternyata membuat pihak AFF tidak puas. Dan untuk itu, inilah cerita saat tiket antara ASEAN All-Star melawan Manchester sampai saat ini belum habis terjual. Belum habis terjual guys ya. Saat tiket ASEAN All-Star vs Manchester United belum sold out. Kalau di Indonesia mungkin sudah ludes ya. Pada tahun ini Malaysia dan AFF akan melakukan kolaborasi dengan mendatangkan Manchester United, salah satu tim tersukses di tanah Britania. Kedatangan Manchester United itulah yang kini dianggap sebagai acara olahraga terbesar yang bakal diselenggarakan di negeri jiran. Alasannya adalah karena pertandingan Manchester United melawan ASEAN All-Star akan dimainkan di Stadion Bukit Jalil. Nantinya, tak hanya pemain Malaysia yang terlibat, karena pemain dari negara lain juga boleh ikut. Khususnya pemain-pemain yang berasal dari negara ASEAN, mulai dari Thailand, Vietnam, Indonesia, Singapura, hingga Timor Leste. Timor Leste pun ada pemain di antar ya. Kini sebanyak 17 pemain ini sudah pemainnya diumumkan guys. untuk mendapatkan panggilan Kejap, kita tengok pemainnya. Oke, Indonesia Asnawi Mangku Alam dan juga Muhammad Ferrari ya. Thailand Patiwat Kamai. Malaysia kiper Haziq Nazli. Di belakang
Lini belakang ada Nicholas Mikkelsen daripada Thailand, Do Dui Man daripada Vietnam, Asnawi Mangku Alam Indonesia, Muhammad Ferrari Indonesia, Dominic Tan Malaysia, Kan Mo daripada Myanmar ke Kemboja ni, antara dua ni lah. Okey, tengah Peradol daripada Thailand, Nguyen Quang Hai Vietnam, Nguyen Huang Dok Vietnam, Brunei Azwan Ali Rahman. Kemudian daripada mungkin ini daripada Myanmar ya, Bon Chapan Bokong. Di lini depan ada Aguero daripada Malaysia, Mang Maung Yan daripada Myanmar, Andres Neta ini daripada tidak tahu daripada mana ni, João Pedro daripada Timor Leste mungkin ya. Itu daftar pemainnya guys. Bergabung ke ASEAN All Star. Dari 17 pemain yang ada, 17. Malaysia, Vietnam, dan Thailand menjadi negara dengan penyumbang terbanyak, yakni masing-masing 3 pemain. Sementara Indonesia cuma menyumbangkan 2 pemain. Hal inilah yang akhirnya menimbulkan kontroversi, karena pemain yang disumbangkan Indonesia bukanlah pemain terbaik mereka, yakni pemain-pemain yang bermain di Eropa. Sebab waktu ini Indonesia juga dalam persiapan trainingnya melawan China di kualifikasi Piala Dunia, bermain di 5 Juni di GBK ya. Jadi tidak sesuai lah mereka mengantar pemain inti itu. Dengan menyumbangkan 2 pemain, yakni Ferrari dan Asnawi, itu sudah lebih dari cukup. Karena pemain utama akan difokuskan untuk membela timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Di sisi lain, saat kontroversi pemanggilan pemain terus terjadi, pihak Malaysia juga sudah mengumumkan harga tiket bagi para fans yang ingin menonton pertandingan Manchester United melawan ASEAN All Star. Untuk harga termurahnya adalah Rp190.000, sementara yang paling mahal belum terungkap. Mungkin tiket... Tengok guys, yang paling mahal 5,6 juta ya, itu yang paling mahal lah VIP punya. Mahal gila ya. Kemudian yang paling murah RM50 Malaysia ataupun Rp188. Ini okey lagi lah, ataupun Rp376 ini kira okey. Tapi yang mampu bisa lah kan. Tapi kalau daripada Indonesia pergi Malaysia dengan tiket pesawatnya lagi, hotelnya lagi, banyak kos guys. Banyak kos. Tiket yang paling mahal kisaran 4-5 juta rupiah. Kecuali yang betul-betul minat lah kan. Pasti sangat terjangkau bagi para fans, terutama fans dari Manchester United yang berasal dari ASEAN. Menanggapi harga tiket yang resmi dijual, Presiden FAM terbaru, yakni Datuk Mohamed Johari, berharap semua fans bisa menikmati pertandingan dan stadionnya bisa terisi penuh oleh para supporter. Menerima kunjungan klub sebesar Manchester United adalah momen bersejarah. Ini akan menjadi dorongan besar bagi kemajuan sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Kami berharap stadion akan dipenuhi dukungan supporter yang luar biasa, kata Datuk Mohamed Johari pada media. Ini Presiden FAM yang baru ini guys. Dia berasal daripada Sabah ya. Datuk Hamidin itu sudah Manchester United belum sold out. Belum sold out lagi, aduh. Meski tiketnya telah resmi dijual, tapi sampai saat ini tiketnya belum habis. Bahkan menurut beberapa sumber, laga antara ASEAN All Star melawan Manchester United tidak terlalu menarik bagi para pecinta sepak bola. Sehingga dalam beberapa hari, tiket yang terjual cuma beberapa ribu saja. Untungnya, saat Manchester United berhasil melakukan comeback waktu melawan Lyon, hal itu ternyata memberikan dampak dalam penjualan tiket. Itu terbukti karena sampai saat ini tiketnya sudah terjual hingga 45.000 lembar. Kepala Eksekutif Pro Events Group, pihak promotor yang bertanggung jawab atas acara ini, yakni Julian Kam, mengkonfirmasi kabar ini. Penjualan tiket mengalami peningkatan, terutama setelah Manchester United melakukan comeback dramatis saat menang 5-4 atas Lyon di perempat final UEFA Europa League. Hasil ini membuat Setan Merah lolos ke semifinal dengan agregat 7-6. Sejauh ini responnya sangat baik, penjualan tiket hampir mencapai 45.000. Kami berharap lebih banyak penggemar yang datang untuk menyaksikan perhelatan olahraga terbesar di Malaysia pada tahun 2025. Tapi ini guys, jauh-jauh menjangkaui yang dijangkakan penjualan tiket nih. Sebab kalau di Indonesia ini, hari ini buka, hari ini tiket ludes. Itu kalau di Indonesia, siapapun yang main,
Yang pentingnya dia bermain di GBK. Tapi di Malaysia ini dia slow sedikit lah kan. Kalau di Indonesia, yang saya tahu, jual hari ini tiket, hari ini ludes. Jual hari ini tiket, kalau ndak hari ini besok selesai, ludes semua. Itu kalau di Indonesia, penjualannya laju ya guys. Ini Malaysia slow lah. Lagi setelah penampilan United di perempat final Liga Eropa, saya rasa para penggemar sangat antusias untuk datang berbondong-bondong. Penggemar dari ASEAN juga akan hadir, jadi segera dapatkan tiket Anda, kata Julian Kam dikutip dari Bola Sports. Momen berbeda sering terjadi di Indonesia. Tengok kalau di Indonesia. Beberapa hari tapi tiket Manchester United yang akan main di Malaysia belum habis terjual. Sebuah situasi yang sangat jomplang jika yang menyelenggarakannya adalah Indonesia. Misalnya adalah saat Indonesia berhasil mendatangkan Argentina pada tahun 2023 yang lalu. Waktu itu, tiket pertandingan antara Indonesia melawan Argentina langsung sold out dalam beberapa. Tiket Indonesia vs Argentina sold out kurang 5 menit guys. Tengok ini contohnya lah kan. Kok gila kalau di Indonesia. Momen hampir serupa juga terjadi ketika Indonesia melawan Australia dan Jepang di GBK. Ini Jepang. Intinya, meski waktunya berbeda, tapi soal urusan tiket, Indonesia yang paling gercep habis. Betul. Dengan situasi yang terjadi, hal ini semakin membuktikan jika Indonesia adalah pasar terbesar dalam urusan sepak bola. Sayangnya, situasi berbeda malah terjadi di Malaysia ketika mereka akan kedatangan Manchester United yang notabene juga menjadi salah satu tim terbesar di dunia. ASEAN salahkan Indonesia, gak mau bantu. Biasanya dalam kunjungan pramusim, setiap tim cuma melibatkan negara tuan rumah tanpa embel-embel dari negara lain. Namun pada tahun ini Malaysia memilih bekerja sama dengan AFF untuk mau mendatangkan Manchester United. Hubung Indonesia adalah anggota AFF, maka mereka mau tak mau juga harus terlibat. Hal ini dibuktikan dengan pemanggilan Asnawi dan Muhammad Ferrari ke tim ASEAN All-Star. Untungnya, untuk pemain seperti Jay Itzes hingga Max Hilgers, Indonesia tak akan melepasnya. Hal inilah yang akhirnya memberikan dampak lain. Dengan tidak adanya Bang Jai, maka tensi dan keseruan pertandingan antara ASEAN All-Star melawan United pastinya akan turun. Alasan inilah yang membuat fans Indonesia berpikir 2 kali untuk datang langsung ke Malaysia, karena pemain idola mereka tidak bermain. Sehingga dapat dipastikan, para fans dari Indonesia pastinya juga akan datang ke Malaysia untuk meramaikan pertandingan. Namun yang datang kemungkinan besar adalah fans Manchester United, bukan fans dari timnas Indonesia. Faktor itulah yang mungkin membuat ASEAN kecewa kepada Indonesia. Karena sebelumnya, mereka berharap banyak dari fans Indonesia yang ikut datang dan meramaikan pertandingan antara ASEAN All-Star melawan Setan Merah. Tapi berhubung para bintang timnas tidak ikut, maka fans Indonesia juga memilih bertahan dan tidak berangkat ke Malaysia. Lagian fans Indonesia pastinya juga memilih menghabiskan uangnya saat Indonesia melawan Cina. Karena pertandingannya juga sangat berdekatan dengan pertandingan ASEAN All-Star. Lebih lanjut, jika seandainya tiket pertandingan antara Manchester United melawan ASEAN All-Star tidak habis, maka hampir dipastikan yang bakal mengalami kerugian adalah pihak Malaysia dan AFF. Alasannya adalah karena pendapatan yang didapatkan kemungkinan tidak sebanding dengan biaya untuk mendatangkan Manchester United. Dan hampir dipastikan mendatangkan tim sekelas Manchester United pastinya juga tidak murah. Maka dari itu, kini menarik dinantikan cara apa yang akan dilakukan oleh Malaysia agar tiketnya terjual habis. Namun sebelum itu, lebih baik mereka berdoa agar Manchester United juara di ajang Europa League. Karena jika juara, pastinya akan kembali memberikan dampak soal penjualan tiket. Jadi itulah cerita saat tiket antara Manchester United melawan ASEAN All-Star belum habis terjual. Dan secara bersamaan, pihak ASEAN malah menyalahkan Indonesia. Oke guys, itu ceritanya. Dia sangat berbeda di Indonesia dengan Malaysia dari segi penjualan tiket. Sangat cepat lah kalau di Indonesia ini. Kan tadi contohnya, lawan Jepang, lawan Australia, lawan Argentina. Buka tiket hari ini dijual, 5 menit ludes, 5 menit ludes. Nggak kira lah berapapun harga tiket tuh.
kalau di Indonesia. Tapi kalau di Malaysia, wow, sehingga mungkin 2-3 minggu belum habis guys, belum ludes lagi nih tiket. Nggak tahulah dia ini habiskah tiket ini atau tidak. Sedangkan yang datang ini Manchester United dan gabungan daripada semua pemain-pemain All Star ASEAN. Nah, walaupun Indonesia hanya mengantar Ferrari dengan Asnawi Mangku Alam, bukanlah pemain-pemain inti yang ada di timnas Indonesia yang kayak bermain di Eropa, kayak J. Ejas, Michel Ges, Jordi Amat, dan yang lain-lain lagi lah. Kevin Dix, yang ternama oleh Romeni. Kalaulah itu yang dihantar oleh timnas Indonesia, kayak oleh Romeni, Kevin Dix, Tom Haye, mungkin laku juga lah tiket, cepat juga lah habis tiket di Bukit Jalil nih. Tetapi inilah sebaliknya, perbedaan di antara fans fanatik yang ada di Indonesia dan Malaysia itu sangat berbeda guys. Karena di Indonesia ini dia punya kejiwaan nasionalismenya terhadap timnas Indonesia itu begitu tinggi sekali. Mereka begitu antusias sekali untuk memberi semangat, memberi motivasi kepada pemain-pemain timnas Indonesia ini. Di Malaysia ini dia ada juga, tetapi tidak sebanding dengan yang ada fans di Indonesia punya semangat perjuangannya itu, nasionalismenya itu. Kalau tidak mungkin ya Indonesia punya penjualan tiket lawan Australia, lawan Jepang, lawan Bahrain, lawan Argentina ludes dalam masa beberapa menit ya. Kalaupun memakan hari, tapi tidaklah sampai mungkin seminggu, mungkin 2-3 hari ludes juga di tiket kalau Indonesia ini. Tapi di Malaysia ini wah, berminggu-minggu belum lagi habis guys. Jadi ini menunjukkan bahwa Indonesia ini dia punya spirit perjuangan, semangat, motivasi, dan juga keupayaan dalam membantu tim dia. Dia punya fans nih begitu fanatik sekali, dan mereka tidak banyak bicara. Mereka akan dukung, mereka dukung. Tidak kira lah harga tiketnya berapapun kalau di Indonesia nih. Itu guys. Dan beda dikit ya dengan di Malaysia, walaupun didatangkan Manchester United begitu ya. Kira Manchester ini satu klub yang gergasi juga lah di Eropa, walaupun sekarang ini Manchester itu agak di bawah sedikit liga, menurun performanya. Tetapi dari segi aura Manchester United itu dia masih lagi punya aura-aura yang tersendiri. Tapi tiket belum habis. Itu bedanya dengan Indonesia guys. Jadi apapun kita mendoakanlah, semoga tiket ini terjual juga lah untuk fans-fans yang ada di Malaysia. Yang pastinya mungkin dari negara lain itu agak sulit untuk datang ke Indonesia karena kos yang begitu tinggi, daripada tiket pesawatnya, hotelnya lagi, dan tiketnya lagi itu juga mahal. Kecuali kalau yang betul-betul peminat Manchester United, mungkinlah dia akan datangnya ke Malaysia, dan dia tidak akan mengira untung rugi dan kos biaya untuk datang ke Stadium Bukit Jalil tuh. Oke guys, bagaimana menurut pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.